Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita masih belajar menantu mertua, mertua menantu. Dan temanya adalah menantu otoriter. Kita belajar sebelumnya bagaimana menghadapi menantu yang otoriter, apapun latar belakangnya, apapun alasannya. Pada waktu itu saya menyampaikan bahwa sadari bahwa anakmu adalah juru bicara yang tepat, yang terbaik untuk menghadapi akan istrinya atau suaminya. Kalian sebagai mertuanya tidak bisa langsung masuk kepada menantu yang otoriter ini, apalagi kelihatan otoriternya. Dan artinya lebih menguasai akan anakmu. Bukan sebagai pasangan yang seimbang, tapi pasangan yang menguasai. Lalu bagaimana caranya nih Pak? Kalau anakku tidak bisa menjadi juru bicara yang baik. Sebelumnya saya katakan, ya buatlah suatu pertemuan keluarga, lalu mintalah penengah, pembicara keluarga yang netral. Supaya apa? Memberikan pemahaman kepada semua pihak. Dan jangan ada pesan sponsor. Izinkan pembicara keluarga ini berbicara apa adanya tentang kebenaran, tentang orang tua, mertua, menantu, dan hubungan berikutnya apa yang baik. Supaya apa? Supaya tidak ada pesan sponsor khusus bicara kepada menantumu yang otoriter ini. Tapi berikutnya ternyata itu tidak mempan. Menantumu tidak ada perubahan. Dan anakmu tetap tidak berani menjadi juru bicara. Kemudian muncul satu pertanyaan yang sebenarnya saya katakan tidak bisa seperti itu. Karena saya tidak mengajarkan begitu. Apa itu? Apakah memungkinkan mertua berbicara langsung kepada menantu yang otoriter ini? Dan saya tetap mengatakan itu tidak ideal. Tapi kalau cara yang lain sudah demikian dicoba, tidak bisa. Bahkan sudah mencoba. Sudah dicoba suatu cara. Bagaimana mencari seseorang yang dihormati dan dipercaya oleh menantu yang otoriter ini untuk memberikan nasihatnya dan tetap mental. Sang menantu tidak berubah banyak. Lalu mencoba bagaimana kalau saya melakukan sesuatu yang tidak ideal, Pak. Yang sangat beresiko. Saya akan berikan nasihat beberapa kepada saudara. Kalau itu sudah menjadi jalan keluar satu-satunya. Mengapa? Saya tetap menyarankan hindari itu. Tetap juru bicaranya anakmu. Tetap bagaimana menjaga otoritas tanpa engkau mencampurinya begitu rupa. Lalu bagaimana caranya Pak? Kalau saya sebagai mertua akan memberitahu kepada menantu yang otoriter. Baik. Yang pertama, bangunlah jembatan dengan menantumu tanpa membicarakan soal otoriternya. Artinya, bangunlah komunikasi dan hubungan yang baik dengan menantumu. Tidak membicarakan masalah, sama sekali tidak. Hanya membangun jembatan. Bangunlah jembatan komunikasi, bangunlah jembatan hubungan dengan menantumu. Jadi jangan munculkan akan misimu untuk memberitahu tentang keotoriterannya. Bukan. Hanya berteman aja. Berbaik-baik saja. Contoh nih, kalau umpamanya menantumu ini punya hobi yang kira-kira bisa kamu ikuti. Contoh nih,
hobinya adalah modifikasi mobil. Kalau sudah dimodif, terus dimodif apa lagi, modif apa lagi. Menantumu itu suka itu. Dan engkau bisa mengimbanginya. Maka engkau bisa mulai misimu itu dengan membangun jembatan. Apa itu, Pak? Berarti saya buat jembatan, rumah saya dengan rumah menantu saya, ya tidak begitu. Ini adalah jembatan komunikasi, jembatan hubungan baik. Lalu kamu mencoba sebagai mertua, mencoba nih. Aku coba bicara nih. Mulai ngobrol dengan menantumu. Kau panggil menantumu atau kau kontak menantumu. Papa ini punya masalah ini dengan mobil nih. Ini soal ban. Dan rasanya kok ada yang perlu diperbaiki atau perlu diganti. Menurutmu bagaimana ya? Lalu sang menantu ini yang sebelumnya tidak diajak bicara soal ini itu menjadi tertarik. Wow, mertuaku ini ternyata punya masalah ini. Aku coba mengambil hatinya. Apalagi itu kesukaannya, hobinya, yaitu apa? Modifikasi mobil. Lalu dia mulai cerita, dibangunlah jembatan. Pak, bangun jembatan itu ternyata ada biayanya ya Pak. Benar dong. Karena yang saya ambil contoh adalah hobi yang mahal. Bagaimana kemudian menantumu usulkan, Pak, bannya diganti aja. Pak, shockbreakernya diganti nih Pak, lebih enak ini dan segala macamnya. Demi membangun jembatan, engkau mengikutinya kalau engkau mampu ya. Dan kau tidak masalah dengan itu. Maka mulailah terjalin komunikasi dan hubungan yang baik di antara mertua dan menantu. Menantu yang otoriter. Lalu berikutnya apa yang dilakukan? Tetaplah bangun hubungan baik dan dapatkan kepercayaannya. Tanamkan sesuatu yang baik kepada menantumu. Cobalah sesekali terlibat dalam apa yang dilakukannya. Hobinya ini bukan pekerjaannya. Mulai melihat, mulai pergi bersama, mulai cair sekali. Lalu mulai mengusulkan ketika menantunya cerita, Pak, sebenarnya ini bisa ditukar ini Pak. Onderdil yang ini akan bagus ini Pak. Ya sudah tukar aja. Duitku kurang Pak. Emang harganya berapa? Ini lumayan nih Pak, 15 juta. Aku cuma punya uang 10 juta Pak. Oke lah, Papa yang bayar. Waduh, luar biasa. Apa itu? Menanam kebaikan. Membangun kepercayaan. Jadi saya tidak mengusulkan intervensi mertua kepada menantu. Itu serta-merta apa adanya. Tidak boleh. Harus dengan apa? Harus dengan polesan yang bagus, bangun jembatan, bangun hubungan yang baik. Berikutnya, jangan to the point. Wah Pak, berarti butuh waktu cukup panjang. Memang cukup panjang, karena kau sadari bahwa menantumu ini otoriter. Cobalah sesekali bicara. Hatimu sebagai orang tua. Jangan menyalahkan dia, hatimu sebagai orang tua. Contohnya, Papa ini pengen sesekali kita pergi sama-sama ya. Kita pergi sama-sama, refreshing sama-sama. Sementara engkau tahu bahwa menantumu ini otoriter kepada anakmu dan tidak memperbolehkan hubungan antara anak dan orang tua ini baik seperti dulu. Tapi kan kau mulai cerita, aku nih pengen ya kita bisa pergi sama-sama. Waduh Pak, ada biaya lagi. Kalian jangan lihat biaya, kalian lihat bahwa ini misi mulia. Dan lakukan sebatas kemampuanmu. Bukankah pergi tidak perlu juga terlalu mahal? Pergi aja sehari ke suatu tempat. Berangkat pagi, pulang malam atau pulang sore. Tidak perlu nginap, tidak perlu biaya hotel mahal. Kan begitu.
Atau kalau engkau punya uang dan tidak terlalu banyak, ya pesan aja hotel yang ada kamar family, kamar keluarga. Kalau bisa menyatu, kalau tidak ya ambil kamar yang murah. Kan begitu, apapun bisa dilakukan. Jadi bangun komunikasi, bangun jembatan yang baik, butuh waktu, butuh biaya. Berikan kebaikan supaya percaya kepadamu. Bangun kepercayaannya. Berikutnya dari sisimu, bukan kemudian menyalahkan menantumu yang otoriter. Jangan sentuh itu. Mulailah sampaikan keinginanmu. Dan saya percaya, kalau engkau sudah membangun jembatan dengan menantumu begitu baik, maka keinginanmu juga bisa dipenuhi oleh dia. Dia mulai cair dengan anakmu, dengan cucumu, kemudian menantumu ini bicara dengan keluarga tentang rencanamu mau pergi bersama. Mengagetkan anakmu pasti, tapi ini kan ada misi, dan misinya misi mulia. Berikutnya kemudian pergi bersama-sama. Ketika pergi bersama-sama, maka mulai tambah cair, mulai saling mengenal, mulai saling mengerti harus seperti apa. Dan berikutnya tidak lagi otoriter, mulai mengurangi keotoriterannya, kesewenang-wenangannya. Bukankah itu lebih baik? Pak, berarti itu memang mertua bicara kepada menantu, tapi dengan cara khusus, betul. Habis bagaimana lagi? Juru bicaramu lemah. Dan memang engkau harus mengambil alih. Tapi sekali lagi, engkau tetap menghargai otoritas akan anakmu dan menantumu. Dan engkau tidak langsung to the point kepada masalahnya. Engkau seperti berputar untuk menyelesaikannya. Dan ingat, minta campur tangan Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Supaya apa? Keluargamu dan keluarga anakmu, yaitu menantumu ini menjadi lebih baik. Waduh Pak, perlu dicoba ini. Iya, saya sarankan. Buat kalian yang punya masalah ini, coba dicoba. Dicoba aja. Dan kalau sudah mendapatkan akan jalan keluar, ceritakan kepada saya melalui WA atau email. Dan kita akan belajar lagi. Atau ketika sudah melakukannya dan ada masalah, boleh cerita. Saya terbuka untuk kita membahasnya lagi. Tapi bukankah ada jalan keluar atas menantu yang otoriter? Kita akan lanjutkan lagi di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.